Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di halaman depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, saat ini kami dari anggota Diklat SPPA Angkatan 78 sedang berada di ruang tunggu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk sebuah kegiatan peninjauan lokasi dan koordinasi pada hari terakhir kegiatan Diklat. Seminar, workshop, bahkan dengan Menteri Kumham pun dulu pernah juga, tapi itu tahun 2001. Sehingga data-data itu saya peroleh terakhir adalah tahun 2021. Bapak, Ibu set ke ya. Apa yang mau ditanyakan di sini mengenai prasnya? Tidak seperti ini kan, kita ramah anak bukan berarti harus tak pakai hiasan anak-anak, enggak, kita tetap menjaga marwah dari ruang sidang itu sendiri yang harus berwibawa, cuman tidak menakutkan seperti ruang sidang yang ada di bawah. Jadi tidak naik ke atas, harus sejajar, lalu tidak perlu pakai lambang-lambang, semuanya bersih. Nah itu menjaga supaya anak tidak merasa udah masuk ke ruang sidang aja merasa terintimidasi, ketakutan mereka dengan atribut-atribut seperti itu. Dengan ruang sidang yang naik ke atas, sehingga anak begini juga itu sejajar aja. Yang penting membuat anak itu nyaman, meskipun mereka adalah pelaku tidak pidana. Masalah yang mungkin cukup sering dihadapi kalau perkara anak di Jakarta Pusat itu kebanyakan tawuran. Kebanyakan tawuran yang mengakibatkan ada yang mati dan ada yang luka. Nah, kadang-kadang penyidik-penyidiknya kalau kasus tawuran itu pembuktiannya susah, ya. Kalau kasus tawuran, karena apa? Mereka secara bersama-sama semuanya mengeroyok korban dan nggak tahu, saksi itu banyak yang tidak tahu. Ya, tahu tidak ini membacok, tahu tidak ini memukul, banyak yang tidak tahu. Nah, ada penyidikannya di sini. Nah, itu nanti dicerita bagaimana itu, sehingga kita hakim kesulitan, jaksa kesulitan membuktikan pelakunya, terutama yang 170. Kalau 170 kan harus bersama-sama, ya kan? Saya pernah melepaskannya. Jadi anak itu tidak terbukti untuk memukul ataupun membacok. Tidak, saya bebaskan dan Mahkamah Agung menguatkan. Nah, dalam perkara pengeroyokan, ya, di mana banyak yang tidak mengetahui pelaku sebenarnya siapa. Pernah berapa nih, 89 orang anak itu dijadikan dakwanya, dijadikan anak. Nah, nggak ada yang tahu semuanya. Nggak ada yang tahu. Ya. Kalau kan kita tempat ini kan tawurannya dia, kan saya tidak pernah ngalamin kasus ini. Kalau di Jakarta itu biasanya melatar belakangi mereka kalau tawuran itu seperti apa ya Bu ya? Karena kan sini kan maaf ya Bu kayak ini kan contoh nih, ketat, padat, lengkap langsung kayak ibarat tuh kalau udah nasi itu ada ayamnya, ada sampai cuci tangan pun ada di dalam gitu Bu. Jakarta ada apalah itu namanya yang kemarin itu banyak sekali. Jakarta apa itu ya? Nah, mereka punya game dan mereka punya medsos. Disitulah mereka bertekad di medsos, saling tantang. Ayo kita tawuran.
jam berapa di mana? Bahkan Akhirnya sering balas. ini pernah di Bungur ini di depan pengadilan, jadi antar geng. Nah, sepele-sepele saja kasusnya, dia memang anak-anak. Kasus sepele bisa memicu tawuran itu. Dan cara mereka kebanyakan yang tawuran itu adalah punya medsos, antar medsos, ada di Instagram, ada di Facebook mereka, dan itu ya tertutup. Jadi hanya anggota geng itu dan antar geng itu yang bisa mengakses di situ. Sosialisasi soal apa? Terkait anak-anak kenapa Restoratif justice. Upaya preventifnya sebelum terjadinya mereka preventif. seperti itu. Jadi kan ada pilar dari dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan mungkin nanti terkait sosialisasi bahaya akibat kenakalan khusus di Jakarta Pusat. Ini kan pelakunya bisa anak dari Jabodetabek juga bisa. Jadi itu nanti kesulitan kami membuktikan lah bisa. Jadi kalau bisa ada seperti upaya preventif, sosialisasi terhadap mereka. Tapi yang namanya anak-anak, adanya medsos itu yang susah juga. Iya. Jadi di benar tidak Bapak sudah bekerjasama dengan Peradi? Oh enggak. Ada, Bapak. Kalau di sini cuma rata-rata Bapak setahu saya Bu, mereka kan ketika ada permintaan pendampingan untuk anak dari pihak kepolisian itu sudah ditemuin oleh include. Cuman itu bukan dari pihak Bapak dulu. Soalnya Kerjasama. kalau kerjasama pun MOU nggak sampai ke bawah, statusnya kan aku ngambil lahan orang lain. Jadi rata-rata enggak sih, rata-rata itu dari kepolisian. Cuma kan nanti kalau kita ada waktu PK Bapas jadi udah nyiapin, pengacaranya udah masuk, biasanya pengadilan ya udah tinggal melanjutkan. Tapi apabila sampai di pengadilan pun kosong lagi, pengadilan biasanya punya bangku yang udah stay di pengadilan. Harus wajib Karena hakim nggak bakal mau kalau nggak didampingi. sama Tapi enak kalau dari bawah sampai ke atas sama. Iya. Dari polisi ke jaksa ke mana itu dia tetap Beda sama. dari polisi Nah, lagi, tidak Jadi sama. tindak lanjut dari usul ini adalah ibu yang kemudian menyeleksi. Jadi surat permintaan untuk advokat ini mengikuti diklat SPPA, syaratnya adalah yang telah bekerja sama dengan Posbakum di PNPN. Betul. Itu Macam-macam ya, ada yang di Mahkamah Agung, yang ini saya baru dapat undangan di kepolisian. Kepolisian juga tidak menunjuk, tapi minta dari Mahkamah Agung. jadi Perlu dari mana bisa. aja, misalnya Jawa, dia panggil Jawa. Kalau kami nggak bisa menetapkan pengacara mana yang harus kami didik, tapi dari advokatnya, perhimpunan advokat Peradi ya. telah menunjuk. Oh, untuk di mana Bu? Untuk di Semarang misalnya, dia akan manggil. Oh, di catatan aja, catatan diusaha. Nah, kalau kami mengusulkan ke diutamakan. Peradi mungkin bisa, tapi kalau kami menunjuk, kami nggak punya otoritas ke situ. Diutamakan, Iya. enggak menunjuk. Jadi ada catatan di situ, diutamakan yang telah bekerja sama dengan Posbakum. Nah, nanti di situ apa alasannya bisa dijelaskan dalam surat permohonan itu supaya terjadi kesamaan persepsi dalam penanganan kasus anak. Namun ya itu tadi, karena perkembangan zaman sudah banyak yang mengadakan MOU. Nah, untuk Posbakum yang di Jakarta Pusat itu sudah jarang dilibatkan karena mereka sudah dari bawah sudah ada. Minta apa? Biar dibukakan sama IT-nya. Udah dicatat belum? Ya, data apa? Ayo monggo. Terus izin Bu, terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa perkara anak di Jakarta ini umumnya lebih dominan masalah tawuran, kemudian Pacaran. agak kesulitan dalam proses pembuktian karena tidak ada dalam prosesnya itu
kesaksian dan sebagainya agak sulit. Nah, misalnya salah satu pemicunya itu adalah media sosial. Nah, apakah dalam persidangan bisa dijadikan sebagai alat bukti sepanjang proses sidang yang pernah Apa yang jadi alat bukti? misalnya komunikasi di Atau- media sosial Nah, sepanjang. jadi gini, kalau pembuktian di persidangan bukti elektronik, syarat-syarat pembuktian bukti elektronik susah sekali, harus diambil oleh ahlinya, kemudian ada laboratorium tersendiri. Nah, untuk perkara anak biasanya hanya sekedar screenshot chat, lalu sama jaksa dimasukkanlah ke keterangan saksi. Nah, keterangan saksi begini, hanya sekedar screenshot. Jadi itu tidak termasuk sebagai dianggap sebagai bukti elektronik. Karena kalau dianggap sebagai bukti elektronik, itu tidak memenuhi syarat pembuktian elektronik. Jadi hanya sebagai petunjuk. Oh iya sih, emang ada catnya dari mana? Oh dari medsos, judul Instagramnya apa, kelompok apa, Jakarta apa, lupa saya, pernah saya tangani Jakarta apa itu. Jadi cuma gitu aja. Jadi Iya, tunjuk tunjuk aja, aja. bukan jadi Alat bukti. alat bukti yang berdiri sendiri. Ya, artinya kecenderungan peristiwa hukum itu bisa karena saksi dan kesaksian agak lemah, berarti itu. kecenderungan itu lebih banyak berujung bebas atau seperti Kalau apa? bebas sih kita pasti pikir-pikir ya. Kalau bebas seperti saya harus kuat dulu. Harus kuat bahwa ternyata yang diduga sebagai anak tadi, pelaku anak itu memang benar-benar pembuktiannya tidak ada satupun alat bukti yang dapat mendukung dia bahwa dia telah berbuat membacok atau memukul atau menendang. Nah itu. Jadi dari keterangan kan biasanya saling menjadi saksi ya mereka, karena kurangnya alat bukti. Mereka saling menjadi saksi. Banyak sekali si anak ini tidak ikut, yang membawa adalah ini. Nah itu sudah petunjuk itu. Petunjuk, dia hanya duduk di sepeda motor, mengawasi. Tetapi memang alat bukti yang saya tangani ya, alat bukti yang celurit panjang ini. Ya, yang celurit panjang itu memang miliknya dia. Begitu berhenti di tempat itu, dibawalah sama si temannya yang duduk ini, di belakangnya dia bonceng. Nah temannya yang membawa kemana-mana, ambil kejar-kejaran itu. Nah dia enggak di situ. Padahal 170 harus bersama-sama intinya. Nah ketika dia tidak ada saya yang membawa, nah sudah nggak bisa masuk 170 kecuali ada pasal yang sajam baru bisa. Itu ya. Nah ada lagi sudah pernah restitusi. Saya baru ini tahu bulan apa itu kemarin. Ada yang pernah? Oh ini belum ya. Nah sekarang saya jelaskan mengenai restitusi yang boleh ya, tidak harus, tetapi boleh dimintakan oleh korban.